Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justriani, Prodi Ekonomi Syariah 6B. Di sini saya akan membuat resume berkaitan dengan tema-tema yang telah dipresentasikan sebelumnya. Ini adalah tugas final dari dosen pengampu Perekonomian Internasional Ustaz Agung Zulkarnain Alang, SEMEI. Tema pertama, ekspor impor termasuk dumping, proteksi, dan tarif. Di era ekonomi yang bersifat global, hubungan ekonomi dalam bentuk perdagangan luar negeri merupakan hal penting yang turut mempengaruhi perekonomian suatu negara. Hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan kemampuan antara negara dalam menghasilkan produk yang dibutuhkan, atau untuk tujuan perluasan pasar dan peningkatan keuntungan di antara para negara yang melakukan hubungan perdagangan tersebut. Perdagangan merupakan media untuk mempertemukan dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu penjual yang menawarkan barang dan jasa dengan pembeli yang memerlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, praktik dumping merupakan praktik dagang yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor, praktik dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri. Dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri, akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang serta bangkrutnya perusahaan dalam negeri. Tema kedua, kebijakan bilateral. Bentuk hubungan kerjasama Indonesia dengan Jerman. Hubungan kerjasama bilateral Indonesia dan Jerman menjadi momentum yang kuat sejalan dengan kunjungan Presiden Republik Federal Jerman Dr. Christian Wulff ke Indonesia pada tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2011. Menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman pada tahun 2012. Kunjungan Presiden Republik Federal Jerman dapat dijadikan acuan dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama bilateral Indonesia dan Jerman pada tingkat yang lebih strategis dan komprehensif. Ada beberapa bidang kerjasama antara Indonesia dengan Jerman, yaitu kerjasama bidang investasi dan perdagangan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang hukum dan konsuler, bidang industri pertahanan, dan bidang pers. Tema 3, geopolitik. Kebijakan geopolitik maritim merupakan sebuah kebijakan yang potensial dan paling komprehensif bagi Indonesia untuk dikembangkan. Kebijakan ini didasarkan pada asumsi negara bahwa wilayah maritim merupakan kekuatan nasional selain aspek wilayah daratan. Faktor struktur geopolitik terkait ancaman keamanan maritim. Yang pertama, ancaman tradisional. Ancaman tradisional merujuk pada ancaman yang bersifat pada keterlibatan aktor dari ancaman tersebut masih bersifat klasik atau sering diidentikan dengan negara sebagai aktor dominan. Ancaman diartikan serangan balik dari luar atau dari dalam yang pada intinya mengancam kestabilan negara atau keamanan negara. Berhubungan dengan itu, Indonesia merupakan negara yang strategis yang terletak berbatasan langsung baik wilayah darat maupun dengan laut dengan 10 negara ASEAN dan Indo-Pasifik. Dengan berbatasan langsung dengan 10 negara tersebut cenderung memicu sengketa rawan akan perebutan wilayah teritorial. Indonesia sebagai negara pulau pasca deklarasi di Juanda sesuai konvensi tersebut membuat Indonesia secara geopolitik wilayahnya harus berbatasan dengan negara-negara tersebut terutama laut. Yang kedua, ancaman non-tradisional. Ancaman ini merujuk pada keterlibatan aktor non-negara dalam munculnya intervensi ancaman terhadap negara. Keterlibatan tersebut bukan hanya dari aktornya
akan tetapi dari substansi ancaman yang mengancam keamanan warga negara atau dikenal dengan keamanan manusia. Kondisi ini menyangkut keterlibatan aktor seperti para teroris, bandar narkoba, senjata api ilegal, dan para pelaku pencuri ikan adalah sejumlah aktor yang mengancam kestabilan negara melalui aktivitas mereka. Kondisi ancaman tersebut tidak lepas dari letak geopolitik Indonesia yang tersusun atas pulau-pulau sehingga memudahkan distribusi barang-barang ilegal seperti narkoba, senjata api, dan pencurian ikan. Tema keempat, saham internasional. Dow Jones Industrial Average adalah salah satu indeks pasar saham yang didirikan oleh editor The Wall Street Journal dan pendiri Dow Jones dan Company Charles Dow. Dow membuat indeks ini sebagai suatu cara untuk mengukur performa komponen industri di pasar saham Amerika. Saat ini, Dow Jones Industrial Average merupakan indeks pasar Amerika Serikat tertua yang masih berjalan. Pada awalnya, pada tahun 1896, terdapat 12 perusahaan yang terdaftar di Dow Jones Industrial Average. Jumlah keanggotaan bursa kemudian diperbanyak menjadi 20 pada tahun 1916 dan akhirnya menjadi 30 perusahaan sejak tahun 1928 hingga sekarang. Yang selanjutnya indeks harga saham gabungan IHSG. Indeks harga saham gabungan dalam bahasa Inggris disebut juga Indonesia Composite Index ICI atau IDX Composite, merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan saham di BI. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BI. Pengaruh Dow Jones terhadap indeks harga saham gabungan. Sebagai indeks saham paling populer di Amerika Serikat, sedangkan New York Stock Exchange itu sendiri pada gilirannya adalah bursa saham terbesar di Indonesia, maka pergerakan indeks Dow Jones Industrial Average sudah seperti benchmark bagi pergerakan indeks-indeks saham lainnya di seluruh dunia termasuk indeks harga saham gabungan. Sehingga kemudian ada anggapan bahwa jika Dow naik, maka indeks harga saham gabungan akan naik. Demikian sebaliknya, jika Dow turun, maka indeks harga saham gabungan juga akan turun. Berdasarkan pengalaman yang sering terjadi adalah jika pada suatu waktu tertentu Dow turun signifikan, katakanlah 2-3% dalam sehari atau total 5-10% dalam seminggu, maka beritanya akan santer terdengar bahwa Dow turun dan itu bisa bikin investor di Indonesia panik minimal sesaat. Dan imbasnya, indeks harga saham gabungan bisa ikut turun pada hari atau minggu tersebut. Jadi, meski pergerakan Dow dan indeks harga saham gabungan tidak selalu seiringan, tapi benar bahwa Dow berpengaruh ke indeks harga saham gabungan. Minimal jangka pendek, simpelnya, jika seorang investor sebelumnya sudah berencana untuk membeli saham tertentu pada hari tertentu, maka bisa jadi ia akan menunda rencana tersebut jika pada malam harinya Dow turun. Tema 5, pertumbuhan ekonomi ASEAN di tengah pandemi. Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antara masing-masing negara di Asia Tenggara.
Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara anggota baru, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Semua negara di Asia Tenggara, ASEAN, mengalami dampak negatif dari adanya wabah COVID-19, terutama dalam bidang ekonomi, dan rata-rata dampak yang ditimbulkan adalah bertambahnya jumlah pengangguran, angka kemiskinan yang disebabkan karena berkurangnya lapangan pekerjaan. Sektor yang paling terpukul akibat wabah COVID-19 adalah sektor pariwisata, dan beberapa studi mengatakan sedikitnya butuh waktu 5 tahun bagi sektor pariwisata untuk bangkit dari COVID-19. Seperti diketahui, negara-negara ASEAN melaporkan kinerja pariwisata yang menurun sekitar 36% pada kuartal tahun 2020. Dan tingkat hunian kamar hotel saat ini berada pada titik terendah dan banyak terjadi pembatalan dalam industri tour dan travel. Retno dalam video conference terkait KTT virtual ASEAN mengatakan bahwa economic growth yang diproyeksi untuk ASEAN yang semula 4,7% maka harus diadjust menjadi 1%. Angka itu turun dari realisasi pertumbuhan ekonomi yang sebesar 4,4%. Bank Pembangunan Asia memprediksi aktivitas perekonomian seperti manufaktur, investasi, hingga pariwisata di kawasan Asia Tenggara baru kembali pulih pada tahun 2021 dan laju pertumbuhan ekonomi diprediksi 4,7%. Tema keenam, devisa dan TKI pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas SDM. Perlindungan pemerintah. Bentuk perlindungan dari pemerintah adalah dengan dikeluarnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Akan tetapi, kelemahan dari undang-undang tersebut adalah perlindungan yang dimaksud masih secara luas. Kemungkinan keluarnya Permenakerkentras Nomor 14 Tahun 2010 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. Tetapi dalam Permenakertrans tersebut bentuk perlindungan terhadap TKI masih sekedar dalam ranah daerah saja, yang mana perlindungan tersebut diserahkan kepada dinas provinsi dengan mengkoordinasi dengan BP3 TKI, dinas kabupaten atau kota dan instansi pemerintah terkait dalam memberikan pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI sesuai tugas masing-masing. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Di dalam peraturannya pemerintah ini, bentuk perlindungan yang diberikan ada 3 macam, yaitu perlindungan pada masa pra-penempatan, perlindungan pada masa penempatan, dan perlindungan pasca penempatan. Dengan dibuatnya peraturan tersebut, dapat diharapkan TKI mendapatkan perlindungan yang memadai pada saat pra-penempatan. Masa penempatan dan pasca penempatan, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Sumber daya manusia atau SDM. Apa itu SDM? Sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor penting dalam usaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. SDM Indonesia yang berupa jumlah penduduk yang besar lebih merupakan beban pembangunan daripada sebagai modal pembangunan karena belum dimanfaatkan secara optimal. Karena kualitas yang masih rendah, kualitas SDM ini tercermin dari tingkat pendidikan, tingkat produktivitas, dan tingkat kreativitas. Rendahnya kualitas SDM ini berimplikasi pada rendahnya nilai upah dan eksploitasi tenaga kerja Indonesia secara tidak manusiawi.
Sayangnya, dalam usaha memenuhi kebutuhan industri, pembangunan SDM ini seringkali mengarah ke gejala dehumanisasi. Kebutuhan ketenaga kerjaan di era global berupa tenaga kerja berkemampuan tinggi dengan spesialisasi tertentu ditambah kemampuan bahasa asing dan etos kerja yang tinggi. Di era global ini, di mana setiap negara menjadi pasar bebas sebagai akibat liberalisasi perdagangan, SDM Indonesia menghadapi tantangan berat. Masuknya berbagai lembaga atau perusahaan dan tenaga kerja luar negeri menyebabkan tenaga kerja dalam negeri tersingkir karena kalah akan kualitasnya.